Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Ibu harap kalian masih sehat ya dan masih semangat juga untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Apakah ada peserta didik yang masih belum hadir? Oh iya, jangan lupa mengisi daftar kehadiran kalian di Google Form yang sudah Ibu share di WA Group. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari keanekaragaman hayati. Di sini ada yang masih ingat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi berapa tingkatan? Ada yang bisa jawab? Iya, benar sekali. Jadi, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Nah, minggu lalu Ibu sudah kasih tahu kalian untuk belajar materi hari ini. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, jadi kita hari ini belajar tentang virus. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu nih, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, selama melakukan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri virus dengan baik dan benar, dan juga siswa mampu menjelaskan struktur tubuh pada virus. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih sama kalian. Nah, di sini ada yang pernah terkena flu? Ada ya. Kalian tahu, flu itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana virus itu adalah virus influenza. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Pertanyaannya, apakah virus ini sama dengan sel ciri-cirinya? Nah, kita bahas ya. Jadi, ternyata virus ini tidak sama dengan sel, melainkan virus itu aseluler, di mana dia itu tidak memiliki sitoplasma, membran sel, nukleus, dan juga dia tidak memiliki organel sel. Lalu, apa yang dia punya? Jadi, ternyata virus ini memiliki asam nukleat, di mana di dalam asam nukleat itu tersusun dari DNA saja ataupun RNA saja. Yang artinya dia itu tidak memiliki kedua-duanya, melainkan hanya dapat memiliki satu. Misalnya, hanya ada DNA saja maupun RNA saja. Jadi dia itu hanya memiliki salah satu saja. Nah, ciri virus selanjutnya itu dia bisa bereproduksi atau dia itu dapat memperbanyaki diri. Nah, jadi dikategorikan makhluk hidup karena dia itu dapat bereproduksi atau memperbanyaki diri. Nah, sedangkan dikatakan benda mati karena dia itu tidak dapat dikristalkan. Lalu, virus ini juga termasuk parasit obligat, di mana dia juga bisa bereproduksi dan menumpang pada sel inang. Nah, dia ini tidak menumpang di luar sel, melainkan dia itu harus menumpang dulu pada sel inangnya. Nah, virus juga memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Nah, virus ini tidak dapat dilihat dengan mata biasa, melainkan dia itu harus dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, bagaimana mengenai ciri-ciri virus tadi? Apakah ada yang ingin bertanya? Sampai sini belum ada ya. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan mengenai ciri-ciri virus yang tadi. Nah, pada sub bahasan yang kedua, kita membahas struktur tubuh virus. Nah, sebelum kita melangkah ke struktur tubuh virus, nah, di sini ada beberapa macam bentuk-bentuk virus. Yang pertama itu
virus berbentuk seperti batang. Contohnya itu pada virus TMV atau tembakau mozaik virus. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, yang kedua itu ada yang berbentuk batang yang ujungnya seperti peluru. Contohnya itu pada virus rabies. Nah, yang ketiga itu ada yang berbentuk seperti bola. Nah, dia itu bulat seperti bola. Contohnya itu pada virus HIV. Nah, selanjutnya dia juga ada yang berbentuk seperti filamen atau seperti benang. Contohnya itu pada virus Ebola. Nah, selanjutnya dia juga berbentuk seperti polihedral atau seperti berlian. Contohnya itu pada virus adenovirus. Nah, bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Nah, yang terakhir dia juga ada yang berbentuk seperti huruf T. Huruf T. Nah, contohnya itu pada virus bakteriofag. Nah, bakteriofag ini virus yang menyerang pada bakteri. Nah, selanjutnya ada penyusun struktur tubuh dari virus, yaitu ada kepala, ada leher, dan juga ada ekor. Nah, yang pertama itu ada kepala virus, di mana kepala virus ini memiliki asam nukleat. Nah, di dalam asam nukleat itu sendiri tersusun dari DNA saja maupun RNA saja. Nah, asam nukleat ini diselubungi oleh kapsid, di mana kapsid itu sendiri merupakan selubung dalam protein atau satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk virus. Terus dia juga melindungi asam nukleat yang ada dalam virus dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, serta dia juga menyediakan protein agar virus itu mampu menembus sel inang pada saat melakukan infeksi. Nah, selanjutnya ada struktur pada leher virus. Nah, pada leher virus ini dia merupakan tempat yang menyambungkan antara kepala virus dengan bagian ekor virus. Nah, selanjutnya itu struktur pada ekor virus. Nah, ekor virus ini sendiri bisa dikatakan bagian yang paling penting dari virus, karena ekor ini yang nantinya menancapkan antara DNA ataupun RNA kepada tubuh sel inang virus, yang nantinya akan digunakan sebagai rumah virus, atau dengan kata lain itu alat menginfeksi sel inangnya. Nah, ekor virus ini berbentuk seperti tabung yang dilengkapi dengan serabut-serabut ekor. Nah, serabut ekor ini berfungsi untuk mengunci antara virus dengan sel inangnya yang nantinya akan diinfeksi oleh virus. Nah, jadi itu ya anak-anak, struktur tubuh dari virus, yaitu ada kepala, ada leher, dan juga ada ekor. Nah, bagaimana sampai sini kalian ngerti? Ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur tubuh dari virus yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke, nggak ada ya. Ibu harap kalian juga ngerti apa yang Ibu jelaskan tadi mengenai struktur tubuh dari virus tersebut. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri. Kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share soalnya di WA group. Nah, pengumpulannya itu Ibu tunggu sampai besok pagi, sekitar jam 9. Nah, sampai sini kalian paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, mungkin Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, jadi Ibu mau menyimpulkan terlebih dahulu nih materi kita hari ini. Nah, jadi virus itu merupakan salah satu mikroorganisme yang paling kecil
yang sangat kecil. Nah, di mana dia ini dapat menginfeksi sel hidup. Nah, jadi untuk menghindari virus ini, kita itu harus sering-sering mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan terutama menghindari tempat-tempat yang ramai dengan adanya virus corona ini. Nah, sekian dari Ibu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita melafazkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.